Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, ketika seseorang melakukan sesuatu yang dirahasiakan di tempat tersembunyi, gelap, pikirnya tidak ada orang yang tahu. Bisa jadi pendapat itu benar, karena ada orang yang bisa merahasiakan sehingga perbuatannya tidak diketahui orang lain. Atau ada pihak-pihak yang bersepakat untuk merahasiakan. Mungkin bisa dirahasiakan dari manusia, tetapi tidak untuk Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada sesuatu pun yang bisa dirahasiakan. Semua yang tersembunyi tetap akan terlihat oleh mata Tuhan. Apa itu artinya bagi kehidupan kita sekarang? Mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh menyadari betapa kami sering tergoda untuk sembunyi-sembunyi melakukan hal-hal yang tidak Engkau perkenan. Mohon ampun untuk semua dosa kami. Mohon nikmat-Mu melalui firman yang akan kami terima, agar kami dimampukan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus memampukan kami, bukan hanya memahami tetapi juga melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Amsal pasal 5 ayat 20 sampai dengan 21 yang tertulis demikian. Hai anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan binal? Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudara, satu alasan yang diberikan kitab Amsal menolak kedursilaan seksual, bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan dosa manusia. Kitab Amsal pasal 15 ayat 3 menyatakan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Sungguhnya Tuhan akan menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya. Saudara, Tuhan akan menjadi saksi terhadap perbuatan orang-orang jahat. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 5 menggambarkan dengan jelas, aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, dan orang-orang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, serta mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, semua orang terbuka di depan mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melakukan hal jahat lolos dari akibat yang mengerikan. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10 menceritakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Saudara, Nabi Nathan menyatakan bahwa Daud dengan berbuat zina, membunuh dan menipu, bersalah karena menghina firman Tuhan dan menghina Allah sendiri. Istilah menghina dalam bahasa Ibrani basyah berarti memandang rendah, menganggap tidak penting, meremehkan. Maksudnya dengan tindakan Daud menyatakan Allah tidak penting, tidak layak untuk dikasih dan disembah. Saudara, karena Daud telah menghina Allah dan membunuh Uria untuk memperoleh istrinya,
Allah menjatuhkan hukuman pada Daud dan keluarganya yang akan digenapi dengan kekerasan, persengketaan, pembunuhan sepanjang sisa hidupnya. Sungguh mengerikan sekaligus menyedihkan. Tuhan dengan keras dan tegas menyatakan hukumannya. Saudaraku, dalam kehidupan gereja sekarang ini mungkin saja ada hamba-hamba Allah yang berbuat zina, mencerminkan penilaian mereka tentang Allah dan firman-Nya yang kudus. Mereka memandang rendah Injil dan darah Kristus, seolah hal itu sepele dan tidak layak ditaati. Sudah pasti mereka juga akan berhadapan dengan hukuman dari Allah. Saudara, sesungguhnya tidak hanya perzinahan, tapi juga perbuatan-perbuatan jahat lainnya yang tersembunyi atau disembunyikan, tetapi tetap nampak di mata Tuhan. Tuhan juga akan menghukum dengan keras terhadap perbuatan-perbuatan itu. Saudaraku, apa yang seharusnya kita lakukan agar tidak tergoda untuk melakukan hal yang jahat dan tersembunyi? Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Yang pertama, hati-hati dengan godaan dan pencobaan dalam hidup. Godaan memang menawarkan hal-hal yang menarik, menggiurkan, menjanjikan kenikmatan duniawi, mendapatkan harta yang melimpah dengan cara yang salah, hidup yang berorientasi pada kepuasan nafsu dalam arti luas, yang bisa meruntuhkan pendirian, prinsip hidup, bahkan iman. Tuhan menjanjikan pertolongan ketika kita menghadapi pencobaan. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau hal itu terjadi, Ia akan menolong sehingga kita dapat mengatasinya. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Kitab Efesus pasal 5 ayat 3 menunjukkan dengan jelas, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara, sekarang jelas bahwa perbuatan yang mencemarkan termasuk percabulan disebut saja pun tidak boleh, apalagi dilakukan. Prinsip ini akan menolong orang percaya menangkal keinginan-keinginan yang akan membawa orang percaya jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diperkenan Tuhan. Sehingga kita, orang percaya, akan terus menjaga pikiran, keinginan, langkah-langkah dalam hidup agar tidak jatuh dalam pelukan perbuatan cabul yang mencemarkan hidup kita sebagai orang yang telah dikuduskan, yang terus berjuang hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami dengan keras atas prinsip-prinsip hidup kudus dan hidup taat serta setia kepadamu. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk menjalani dalam kehidupan. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan pelindungan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.